ini akan menjadi apa ya? Kajian yang menarik nanti di yang menjelaskan asal usul ya. Ya menjelaskan asal usul yang kemudian juga maksud saya yang sering mungkin nanti akan dikaji oleh teman-teman kita feminis gitu tentang bagaimana pembagian kerja dan segala macam gitu. Untuk pembaca yang baru ingin meloncat ke sains, ini menjadi salah satu pengantar buku teman-teman untuk mengerti bagaimana logika bekerja sains gitu. Fondasinya begitu, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa bahasanya mudah gitu ya. Bahasa pengantarnya mudah gitu. Nah, ada lagi tentang bagaimana saya kemarin itu habis diskusi dengan salah satu teman saya orang kedokteran gitu ya. Jadi kita tuh sering mendengar gitu Bang, kita sering mendengar bahwa obat-obatan itu tanpa efek samping. Padahal dalam kenyataannya pasti obat-obatan itu selalu ada efek sampingnya. Yang menjadi masalah sebenarnya menurut saya gitu ya, karena istilah ini terlalu populer gitu, kita seolah-olah menggampangkan tentang obat tersebut tanpa efek samping mungkin. Seharusnya penggunaan istilahnya, frasenya harusnya diperbaiki tanpa efek samping negatif gitu, yang lebih baik gitu ya. Nah di sini tuh salah satu kenapa saya bisa berkesimpulan kayak gitu, itu karena dalam bab yang berbicara masalah stres, nah stres itu bisa terjadi kalau misalkan kolesterol kita tuh memiliki 5 hormon, yang salah satunya bentar saya lihat dulu ya, saya lupa ini. Mana dia? Apa ini? Salah satunya tuh ada hormon kortisol. Kortisol di sini tentang stres gitu. Jadi ketika kortisol kita naik, itu hormon-hormon yang lain itu juga otomatis melemah. Jadi dia bisa mengindikasikan bahwa kalau misalkan Bang Riki beli obat pereda nyeri gitu ya. Pereda nyeri itu biasanya setahu saya painkiller itu dia ngebooster adrenalin kita kalau nggak salah. Ngebooster adrenalin kita ya gitu ya. Nah kemudian adrenalin itu juga bisa memengaruhi memicu hormon-hormon lain untuk tidak bekerja secara maksimal, bekerja secara normal gitu, jadi menurunkan. Nah salah satunya yang terdampak itu kalau nggak salah kortisol itu yang kemudian bisa membuat kita cenderung lebih rentan untuk stres. Nah salah satunya itu. Jadi banyak sekali yang berhubungan dengan sains. Ada juga penelitian tentang ada seorang peneliti itu melakukan penelitian di Danau Toba kalau nggak salah itu Bang, tapi saya lupa kasusnya apa, tentang malaria kalau nggak salah, tentang penyakit tadi itu. Jadi di sini salah satunya menarik yang itu. Terus kemudian salah satu juga yang mungkin sudah dibahas di Sapiens ya. Saya belum begitu baca di Sapiens, tapi ada teori yang mengatakan bahwa pembagian kerja manusia purba dulu gitu. Jadi laki-laki berburu, kemudian perempuan meramu itu juga membantu perempuan untuk lebih resisten, lebih kuat gitu, lebih bisa berevolusi dan mirip dengan laki-laki sekarang gitu, karena adanya perubahan corak sosiologis yang terjadi di zaman purba tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa identifikasi, sebenarnya ini secara anekdotal aja, secara mata pandangannya teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata tinggi perempuan dan tinggi laki-laki itu berbeda, dan struktur tulangnya itu berbeda gitu. Nah, ini bisa juga dijadikan indikasi bahwa teori ini benar gitu ya, bisa dibilang benar gitu. Nah, ini menjadi menarik karena juga ketika perempuan meramu itu
mereka mendapat konsumsi daging yang didapatkan oleh Si laki-laki hasil yang pemburuan ya, hasil pemburuan yang dilakukan oleh laki-laki gitu, kaum laki-laki. Nah, kemudian dia mendapatkan protein yang digunakan untuk membangun otot-ototnya, energi-energinya gitu ya. Sehingga mereka memiliki kaum perempuan memiliki struktur anatomi yang tidak begitu jauh jomplangnya berbeda dengan laki-laki gitu. Nah, salah satunya di situ. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara ini juga bakal menjadi menarik karena ini akan menjadi kajian yang menarik nanti di bagi kaum menjelaskan asal usul ya. Ya menjelaskan asal usul yang kemudian juga maksud saya yang sering mungkin nanti akan dikaji oleh teman-teman kita feminis gitu ya, tentang bagaimana pembagian kerja dan segala macam gitu. Dan di buku ini sebenarnya mungkin banyak juga buku yang juga menjelaskan bahwa pembagian kerja itu sangat-sangat berperan penting dalam evolusinya anatominya wanita gitu. Gitu sih Bang, salah satu. Oke. Tadi udah menarik tuh, menjelaskan banyak istilah sains kan, dengan segala istilah-istilahnya terus dan segala macam. Nah, kan enggak semuanya mungkin dari penonton misalnya expert lah tentang dunia sains itu sendiri kan. Misalnya saya sebagai orang awam yang baru mungkin 1-2 buku lah yang bergenre sains saya baca. Nah, kiranya manfaat apa sih sebagai pembaca misalnya dari sudut pandang pembaca sendiri misalnya yang bisa diambil dari buku ini selain dari sisi sainsnya yang pengetahuan ya dalam ini pengetahuan atau sejarahnya misalnya, apalagi sih di luar daripada itu yang bisa digali atau diambil? Sebenarnya dalam buku ini gitu ya, kita belajar sains sebenarnya secara umum. Kita belajar sains itu sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, pentingnya teman-teman untuk belajar sains itu sebenarnya agar teman-teman mengerti bahwa menurut saya secara harfiah manusia itu pasti ingin mengetahui bagaimana kondisi alam tersebut gitu. Nah, jadi untuk kita mengetahui kondisi alam tersebut gitu, dalam proses evolusi kita, zaman kita gitu kan, kita sudah dibagi dikotomi gitu ya antara sosial dan sains gitu. Jadi pentingnya sebenarnya belajar sains itu adalah bagaimana teman-teman mengerti tentang ruang lingkup teman-teman, ruang lingkup dalam artian lingkungan teman-teman gitu. Jadi kita tuh tidak, kalau bahasanya Marx gitu, tidak teralinisasi gitu dari ruang lingkup kita gitu. Jadi teman-teman mengerti bahwa sebenarnya ada fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita, tetapi mungkin dalam konteks sekarang gitu ya, dalam konteks positivis gitu, strukturalis gitu ya, itu akan menjadi eksklusif karena penggunaan bahasa yang menurut saya yang saya sering kritik sebenarnya ya, dalam sains modern itu penggunaan bahasa yang sangat-sangat sifatnya eksklusif gitu ya, dan berat ya mungkin. Berat gitu. Dan sehingga mungkin ya itu menjadi halangan teman-teman salah satunya untuk membaca sains gitu. Jadi ya menurut saya itu sangat penting gitu, dan kayak tadi misalkan Bang, kayak bagaimana media massa gitu mengkomersialisasikan obat gitu ya, yang tanpa efek samping gitu. Padahal di dalam buku ini tidak ada yang namanya tanpa efek samping gitu. Ketika obat itu bekerja, obat itu setahu saya bekerja pasti ada salah satu hormon yang dibooster untuk menutupi karena memang kalau setahu saya itu Bang ya, kalau kita sakit itu misalkan sakit flu gitu, pasti ada salah satu hormon kita yang berlebihan tingkatnya, yang kemudian nanti coba diredakan gitu ya pakai obat gitu. Ya. Kemudian obat itu juga sebenarnya mempunyai efek samping hormon yang salah satunya untuk meredakan gitu, misalkan antara kolesterol sama adrenalin gitu. Misalkan adrenalinnya nih booster, kemudian kolesterolnya juga ikut naik gitu, turun gitu. Nah, itu akan berhubungan salah satunya. Jadi misalkan satunya ditekan, satunya naik, satunya ditekan, satunya naik gitu. Yeah. Jadi itu penting untuk kita mengklarifikasi bahwa hal-hal yang sifatnya sains gitu juga kadang sering dipolitisasi gitu. Sering dijadikan bahan komersialitas gitu ya. Yeah. Dan hanya digunakan untuk segelintir orang kepentingan aja gitu. Jadi kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis dan segala macam. Ya, kurang lebih gitu. Jadi teman-teman saya rasa perlu untuk membaca buku-buku sains karena untuk mengklirkan gitu
apa namanya pengetahuan teman-teman tentang sains, dan salah satunya mungkin tentang ini Bang ya, konspirasi gitu, konspirasi tentang apa namanya teori evolusi gitu, dan perdebatan lama lah itu yang tentang kayak teori evolusi, apakah evolusi itu ada dan segala macam. Nah, itu teman-teman harus baca lah tentang sains itu bagaimana teori evolusi itu diceritakan gitu, ada yang pandangan teori evolusi, ada yang pandangan perkawinan silang gitu. Nah, itu teman-teman baca sendirilah. Betul. Nah, menarik tadi tuh. Jadi selain tadi dijelaskan soal misalnya apa saja sih yang bisa diambil dari manfaatnya, ternyata juga selain itu juga kita bisa melihat bahwa kita dapat pengetahuan, kita juga bisa meluruskan pandangan bahwa ada beberapa yang harus kita verifikasi ulang mungkin ya. Verifikasi ulang terkait pandangan, pengetahuan kita apakah sudah benar adanya. Di dalam buku ini ternyata banyak memaparkan penelitian yang bisa jadi kalau kata berita-berita sekarang mencengangkan lah. Viral, mencengangkan. Nomor 5 mencengangkan. Ternyata nggak perlu di berita aja yang mencengangkan, di buku juga banyak. Jadi banyak sekali. Banyak sekali, buku ini keren banget lah pokoknya. Selain dari berita teman-teman baca, perlu juga baca buku. Dan salah satunya Genom ini sendiri. Nah, tadi kan udah jelas tuh, banyak manfaat. Pastinya jelas lah. Rekomendasi buku ini kan sekalian kita mengulas pasti rekomendasi kan, rekomendasi buku ini. Nah, kenapa sih ngerekomendasiin buku ini? Tadi kan udah jelas sih, tapi mungkin bisa di point out lagi lah, bisa disederhanain atau apa? Kenapa rekomendasi? Kalau misalkan teman-teman yang emang tertarik dengan sains gitu ya, sebenarnya ini buku yang sangat-sangat harus teman-teman baca. Kenapa sih harus bilang kayak gitu? Karena tadi di awal saya sudah menceritakan bahwa buku Genom ini menceritakan gen gitu ya secara populer, secara nyastra populer lah gitu. Jadi sedikit banget penggunaan kata yang sangat-sangat eksklusif, jelimet gitu, yang hanya segelintir saintis saja yang tahu gitu. Ya mungkin memang beberapa ada untuk menjelaskan bahwa ada penyakit-penyakit dengan nama-nama tertentu yang sudah dinamakan seperti nomenklaturnya seperti itulah kurang lebih. Nah, yang kemudian mungkin teman-teman yang baru ingin membaca buku sains gitu ya, tertarik dengan buku sains, ya ini juga menjadi langkah awal untuk teman-teman membaca buku sains awal gitu ya. Menurut saya di sini untuk pembaca-pembaca yang baru ingin meloncat ke sains, ini menjadi salah satu pengantar buku teman-teman untuk mengerti bagaimana logika bekerja sains gitu. Fondasinya begitu. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa bahasanya mudah gitu ya. Bahasa pengantarnya mudah gitu. Jadi di lain hal itu, teman-teman saya rasa dengan kemudahan bahasa yang digunakan dalam buku ini oleh materi ini, saya rasa juga teman-teman nanti akan mudah untuk menyerap logika-logika sains, bagaimana sains bekerja, bagaimana anatomi kita bekerja, fisiologi, ada ketetapan alam yang memang sebenarnya somehow itu memang sudah begitu adanya gitu loh. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin sering membaca novel, sering membaca karya-karya fiksi yang mungkin lebih ke imajiner gitu ya sifatnya ya, ruang-ruang imajiner, nah mudah dibangun dalam logika sains itu dari sini. Karena pembahasannya tadi mudah juga gitu ya, dan cara mengartikannya, mengantarkannya, delivernya agak mudah gitu. Betul. Sering populer lah. Oke, tadi menarik tadi tuh udah dijelaskan kenapa sih buku ini jadi recommended buat anak-anak sekarang atau bahkan generasi-generasi sebelum 90-an, 80-an sangat relate ya untuk tetap relate sih untuk mengetahui asal-usul kita sebagai umat manusia ya. Nah, kiranya mungkin terakhir nih mungkin ya, pesan apa sih yang untuk pembaca di buku ini atau pembaca sains lah pada umumnya, pembaca buku sains, karena kita kan pada malam hari ini kita bahasnya atau genre mengulas genre sains ini. Kiranya apa sih yang perlu dipesankan atau apalah gitu? Pesan saya sih untuk teman-teman gitu ya, mungkin tidak hanya pada pembaca sains gitu ya, secara umum gitu, mungkin saya menganggapnya teman-teman yang menonton maupun tidak yang menonton gitu ya, kita masyarakat secara umum, kita manusia itu pasti memiliki keinginan ketertarikan untuk mencari tahu gitu. Nah, yang saya sayangkan sebenarnya kita itu sekarang terjebak pada dua dikotomi antara sains dan sosial humaniora gitu ya. Nah,
saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana sebenarnya kita tuh hidup dalam dua lingkungan itu, bukan lingkungan itu memiliki lingkungannya sendiri-sendiri yang berbeda gitu ya, ranahnya sendiri-sendiri, enggak. Kita tuh ada dalam bumi, di mana bumi itu dua hal itu ada gitu loh. Jadi teman-teman jangan hanya menaruhkan fokusnya pada salah satu ranah saja gitu, tetapi teman-teman harus bisa membaca buku-buku sains, buku-buku sosial gitu ya, teman-teman yang dari basicnya sains gitu ya, dari pendidikan formalnya bisa juga baca buku sosial, buku sosial sebaliknya gitu. Juga, sebaliknya gitu, vice versa gitu ya. Nah, ini saya rasa melatih teman-teman untuk lebih bisa berkontekstualisasi dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman itu tidak hanya berbicara dalam ranah akademis saja, tentang keilmuannya gitu. Misalkan saya berbicara masalah HI gitu ya. HI kalau misalkan saya tidak imbangkan dengan ranah-ranah sains gitu, betul. Saya nggak punya ground base-nya. Saya hanya bicara dengan masalah politiknya aja gitu kan. Sosial yang tanpa ditunjang ini ya. Tanpa ditunjang fakta-fakta sainsnya, bagaimana sainsnya bekerja gitu. Misalkan saya ingin bicara masalah vaksin gitu, politik vaksin gitu. Kalau saya misalkan tidak tahu bagaimana cara bekerja vaksin gitu kan, itu kan akan menjadi gap pengetahuan buat saya gitu, cognitive gap lah buat saya gitu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting, baik bagi teman-teman yang berkecimpung pada pendidikan formal yang sains gitu ya, maupun yang sosial humaniora ya. Jadi menurut saya sangat penting itu. Dan kemudian ya mungkin ini agak ini manifestasi saya aja sih Bang gitu ya. Mungkin teman-teman juga harusnya bisa bermimpi gitu bahwa kita bisa menyatukan dua ranah pengetahuan itu gitu di dalam pendidikan formal, dan kita harus bisa merubah bagaimana cara pandang pendidikan formal kita gitu ya, dengan pembedaan distinction atau pembedaan kategorisasi kategorisasi kedua ranah tersebut. Keilmuan itu ya. Betul. Sangat pesan yang sangat menarik tadi tuh, bahwa di dunia ini tuh sebenarnya tidak ada yang bahkan di keilmuan sendiri bukan ini sih, kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang biner, bahkan beroposisi ya. Keduanya saling melengkapi atau menunjang ya berarti ya, kurang lebihnya gitulah. Jadi kita tidak bisa lihat itu sebagai hal yang dikotomis, karena tidak biner dan bahkan tidak beroposisi sama sekali. Nah, menarik. Saya rasa ini sih Bang, logika biner tuh tidak pernah benar-benar terwujudkan dalam kehidupan kita gitu, kecuali dalam logika komputer ya. Logika komputer itu pasti biner dia kan, 0 atau enggak 1 gitu. Tapi kalau dalam ruang lingkup manusia sosial humaniora itu tidak pernah terjadi logika biner tuh nggak akan terjadi. Ya, betul. Apalagi di keilmuan yang notabene mengedepankan logika ya. Bukan ada negatif positif dalam artian gitu ya. Betul. Sangat menarik tadi itu ulasan yang menurut sebagai pemandu sendiri banyak hal yang kita bisa sarikan, banyak hal yang bisa kita tarik sebagai, entah itu membuat kita terpacu atau terpicu untuk membaca genre sains di luar dari genom. Bahkan si genom sendiri kalau yang belum membacanya mungkin segera bisa meminjam, bahkan membeli karena sudah direkomendasikan dengan banyak. Teman-teman mungkin yang di Mataram tuh bisa main ke komunitas teman baca ya. Di sini banyak sekali buku-buku tentang sains maupun non sains gitu ya, yang sastra, kemudian novel gitu, banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman feel free aja buat datang di sini, karena ada Mas Ded, Bang Ded gitu ya, yang selalu ada di sini, stay di sini, dan 24 jam terbuka gitu ya. Kecuali malam aja mungkin. Karena beliau tidur, bukan 24 jam berarti ya? Bukan. Berapa jam? Bukan seperti SPBU dan SPBU. Toko-toko lainnya ya. Kalau kami di sini biasanya suka gitu ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti kesini ketemu jokes yang jokes sedikit mind blown. Kalau kata-kata orang sekarang tuh mind blown gitu, masya Allah, luar biasa. ING-nya melebur jadi mind blown. Wow. Oke, itu tadi sedikit tadi sebenarnya saya mau ngomong gitu, tapi udah dianjurkan lah oleh pemuda tampanan gagah di sebelah kita ini. Sangat menarik, sangat banyak hal yang bisa kita dapat, kita bahkan terngiang-ngiang tadi kan, banyak pesan yang bisa jadikan pemicu mungkin yang tadinya belum paham dengan sains, jadi sedikit
tercerahkan lah ya. Ya, ini apa ya? Saya juga disclaimer dikit lah. Saya ini juga belum begitu paham lah maksudnya tentang sains. Ini hanya pengetahuan saya sedikit. Mungkin Betul. untuk teman-teman yang memang tertarik bisa baca sendiri, research lah, mencari ulang kembali gitu data-data yang udah ada benar atau enggak gitu. Dan juga bisa apa ya? Membenarkan misalkan kalau ada yang salah di kolom komentar nanti ya teman-teman. Betul sekali. Mungkin sekian dulu dari kami berdua. Untuk teman ulas kali ini mengulas buku Genom dari Matt Ridley. Ya. Yang tadi telah diulas oleh Kakak Taufik Zuhri atau biasa disapa Kak Bintang. Wow. Nah, Kak Bintang ini kalau malam aja, kalau siang pagi atau siang ya matahari. Kak Taufik dia. Matahari. Venus. Kirain Kak Taufik, ternyata Kak Bintang. Nah, terima kasih juga dari kami, saya di sini sebagai pemandu dan sekaligus mewakili komunitas teman baca. Mungkin di kesempatan lain kita akan mengulas buku yang lebih berwarna lagi selain sains, fiksi. Mungkin ada saran dan masukan di kolom komentar bisa menuliskannya. Mungkin ada buku anak, buku agama dan segala macam. Nanti kami akan menerima saran yang membangun untuk komunitas teman baca dan podcast ini ke depannya. Kami berdua mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton perbincangan atau ulasan buku dari Kakak Taufik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum dan selamat malam teman-teman. Selamat malam. Aduh. Yo, let's go.